Kadang-kadang salah mesin kanan oper gigi pakai tangan kiri. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai skuteris. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang mana berkaitan dengan Platina Vespa. Yang mana pertanyaannya, Bang, apakah kalau Platina Vespa geser itu tidak ada pengapiannya ataupun letupan apinya hilang? Iya. Mari kita jawab dengan sambil sedikit saya jelaskan ini seputar pengapian Vespa yang mana ada CDI dan juga Platina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Platina. Sifat dari Platina ini sebuah pengapian ya, yang mana itu untuk memutuskan dan menghidupkan arus listrik sehingga untuk mengatur jalannya ledakan di piston ya, supaya meledak. Dengan ledakan tersebut sehingga piston itu mendorong ataupun menarik gerigi-gerigi ataupun gir-gir yang berada di mesin sehingga bisa berjalan. Nah, di kesempatan kali ini saya sedikit jelaskan Platina, di mana itu sifat dari Platina ini. Nah, di sini ya. Ini bisa membuka dan menutup, intinya seperti itu. Kalau tidak bisa membuka ataupun tidak bisa menutup ataupun membuka terus ataupun menutup terus ya bisa dikatakan hidup lah, kayak gitulah ya. Itu berarti nggak bakalan ada apinya. Iya, oleh karena itu biasanya kalau platinanya geser itu tidak bisa bergerak ya, bisa membuka terus ataupun menutup terus sehingga tidak bisa membuka dan menutup. Nah, sifat dari platina itu untuk jarak kerenggangannya, semakin renggang itu semakin bertenaga, namun biasanya sulit untuk hidup ya. Namun ketika hidup itu cukup bertenaga. Begitupun sebaliknya, ketika jarak kerenggangannya ini rapat itu mudah untuk berbunyi, namun tenaganya agak berkurang. Oleh karena itu dalam penyetingan platina harus disesuaikan ya, supaya tenaga tampil performa dan juga mudah untuk hidup. Kemudian selain dari itu, sifat dari platina itu ketika sering kita gunakan itu juga menimbulkan kerak, sehingga kerak tersebut bisa mengganggu jalannya kinerja platina. Oleh karena itu harus sering-seringlah kita bersihkan menggunakan amplas kayak gini ya. Untuk tutorialnya ada di video saya yang lainnya ataupun nanti saya sediakan linknya untuk mudah untuk menemukan videonya ya. Itulah sedikit penjelasan dari platina. Kemudian berikutnya saat penyetingan platina ataupun platina geser itu untuk penyetingannya ya. Penyetingannya itu kalau dibuka kipasnya itu memang agak ribet ya, kita harus menggunakan tracker. Untuk caranya pun cukup kita ketrok aja juga boleh, namun dengan catatan itu harus hati-hati ya. Untuk tutorialnya ada di video saya yang lainnya, nanti saya sediakan linknya juga boleh. Nah, kemudian untuk pengecekan pada bagian platina apakah ada letupan api atau tidak, ataupun untuk mencari letupan api itu cukup kita buka di bagian busi ya. Nah, supaya untuk lebih ringan dalam penggenjotan ataupun ringan dalam mencari letupan api ya. Nah, ini kita udah lepas untuk businya, dan di bagian tutup kop busi ini kita lepas. Nah, kayak gini ya.
Jangan lupa untuk saklarnya kita nyalakan dan kemudian kita dekatkan dengan jarak yang dekat ya, tapi jangan terlalu dekat. Nah kayak gini kira-kira ya setengah senti lah. Nah di situ akan terlihat jelas ada letupan api atau tidak. Kalau memang ada, berarti settingan platina kita ya ada apinya. Boleh kita renggangkan lagi ataupun kita rapatkan lagi menyesuaikan dari selera kita ya, untuk mencari letupan api yang baik ataupun bagus ya. Nah caranya kita letupkan kayak gini. Nah namun mohon maaf ini kameranya goyang ya karena menggunakan HP. Nah kita cari untuk letupan apinya. Nah ini ada letupan apinya tuh kan luar. Nah ini hal ini membuktikan kalau platinanya berarti normal dan bisa mengeluarkan api. Tinggal kita setting untuk mencari api yang lebih besar ataupun untuk mengecilkan api di bagian platina ini kita setting kembali. Nah untuk mencari maksud saya untuk mencari letupan api yang sesuai ya. Nah misalkan kalau mau kita besarkan, tinggal kita ketrok aja di bagian platinanya. Nah bagian ini kita ketrok, namun dengan catatan harus ekstra hati-hati ya, rawan patah, sehingga dalam pengetrokannya itu harus menggunakan rasa ya. Ya selain itu tinggal kita tes kembali untuk mencari letupan api yang besar ataupun untuk mencari letupan api. Caranya pun sama seperti tadi. Nah kita dekatkan apakah platinanya itu geser kembali atau tidak saat kita ketrok, sehingga kita cek kembali untuk mencari letupan apinya. Nah kemudian kalau terlalu renggang, kalau terlalu renggang juga bisa tidak mengeluarkan api. Oleh karena itu dalam penyettingan harus kita sesuaikan benar-benar ya. Nah sehingga ini saya rapatkan kembali karena tidak ada letupan api. Ini saya rapatkan kembali dengan cara mengetroknya dengan arah yang berlawanan seperti tadi ke kanan, sekarang ke kiri ya, untuk merapatkan ataupun mencari kerenggangan yang lebih rapat. Nah setelah itu kita pukul dengan ekstra hati-hati. Nah untuk jarak kerenggangannya itu ya sekitar 0,2 mm sampai 0,7 mm ya, tinggal kita menyesuaikan. Usahakan untuk mencari letupan api yang paling besar ya, supaya mudah untuk hidup. Nah kita tes kembali. Nah oke. Nah sebentar ya. Nah udah kelihatan apinya. Setelah itu kita pasang aja di bagian busi ya. Ini sebentar saya carikan businya. Nah ini kita pasang dan kemudian kita coba untuk bunyikan. Biasanya itu berbunyi sih kalau memang untuk platinanya itu normal, maksud saya itu udah ada letupannya ya, tinggal kita coba untuk hidupkan ya. Ini saya pasang untuk tutup kop businya ya. Oke, kemudian tinggal kita coba apakah berbunyi atau tidak. Kita coba piringkan terlebih dahulu supaya mesin masuk, dan kita genjot kickstarternya. Nah di sini bisa langsung berbunyi ya. Ya mungkin cukup sedikit penjelasan dari saya, semoga dipahami.
Jangan lupa untuk di subscribe dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten terbaru saya. Terima kasih, salam mesin kanan.